Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa abdul syakur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ketua beserta pengurus masjid yang hadir, selanjutnya kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada jemaah yang bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah untuk Allah mudahkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah beberapa kali terputus kita karena tahun baru. Malumlah masing-masing kita juga refreshing kita sekalian. Bukan jamaah saja saya membaca alhamdulillah karena saya ulang lagi. Jadi kebutuhan kita itu sama. Ada refreshing kita. Yang penting pengajian terus kita mengaji. Ada masanya kita libur. Nah, ada masanya kita mengaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini kita perhatikan, jangan lupa untuk sampai kita memahami akidah tauhid dan iman ini, ya, ada 3 komponen Allah beri kita modal. Pertama panca indera, yang kedua komponen kedua akal, nafsu dan hati. Komponen 3 yang ini wajib dibimbing dengan wahyu Al-Quran. Sekarang yang banyak orang dunia ini punya panca indera, berfungsi akalnya, masih berfungsi nafsunya, masih berfungsi hatinya, tapi dia tidak diisi dengan wahyu Allah. Pasti sesat, ya, pasti sesat. Karena yang menjamin manusia tidak sesat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni dan tudillu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selagi kalian masih berpegang pada 2 perkara itu. Apa? Kitabullah wa sunnatur rasul. Wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kita akan melihat perjalanan kehidupan kita. Dari situ penting perjalanan kehidupan kita, cuman paparnya belum dihapus ya. Sebagian kalau bisa dihapus tidak separuh aja dengan sini untuk menjelaskan. Dan ini nanti akan sampai kepada hakikat daripada tauhid akidah itu sendiri.
Itu saya kira tak bisa dihapus kalau dari saya sudah habis pula apa ya? Kanan. Si kanan. Dan bisa coba lah. Kan dia udah lama. Yang sebelah sini dulu. Ini dah habis pula saya misalnya bawa alkohol, saya share. Kalau pakai ini tidak dihapus. Coba sementara itu kita jelaskan. Hidup ini ada strukturnya. Kenapa Islam itu suatu mononton? Islam itu suatu organisasi terbesar. Sama seperti organisasi negara. Ya, berarti ada strukturnya. Siapa pimpinannya, siapa menteri-menterinya, siapa petugas-petugasnya, ada nanti. Ya, kalau kita perhatikan, ada strukturnya dan struktur ini kita wajib ikuti, wajib patuhi. Itulah Allah berikan struktur kehidupan kita sehingga kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar janji-janji kita dari Allah wa ata'na, dan semua janji itu kita taati. Nanti terlihat siapa yang mentaati dan siapa yang tidak. Apakah kita termasuk yang mentaati itu ataukah kita termasuk yang mengingkari? Ya. Nah, struktur itu dalam agama Islam, ya, dia memiliki 3 konsep dasar. Ya, dia memiliki 3 konsep dasar. Konsep yang pertama adalah konsep akidah. Keyakinan ini pertama sekali. Sebab kalau tidak percaya kita, kalau kita tidak yakin, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Ya. Maka misalnya ada kajian-kajian seperti ini di mana-mana, di sini dan di mana-mana ada 2 jenis manusia yang menghadiri pengajian itu. Yang pertama, karena dia merasa mengurus masjid. Iya. Kenapa? Karena pengalaman saya 25 tahun ini, berhenti jadi pengurus, berhenti dia ke masjid. Jamaahnya dari masjid lagi, pengajiannya tidak ada di masjid lagi. Nah, apakah ini yang diinginkan Allah? Tidak. Jadi ada orang yang datang ke masjid itu karena dia jadi pengurus. Kalau saya tidak datang nanti apa kata dunia? Ada orang yang datang ke masjid itu panggilan hatinya, panggilan imannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang meramaikan rumah Allah itu lah orang yang terpanggil karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membagian siapa pengurusnya, dia datang. Ya. Siapapun ustaz pengajiannya, dia datang. Kenapa? Meskipun dia kurang memahami apa yang disampaikan oleh ustaz, tapi hadir di majelis ilmu itu menjadi pemudah bagi dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini lain ini orang. Orang yang semacam itu takkan pernah absen dia. Terus ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan tarik di jalan majelis itu, datang dia dengan amalkan, Allah berikan kemudahan masuk surga. Ya, surga
surga itu kebutuhan kita. Kalau butuh kita surga, butuh kita jalan menuju surga itu. Jalan menuju surga itu harus dipelajari. Inilah yang kita pelajari semuanya rute perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah di situ, ibadah di situ, akhlak dan muamalah di situ semuanya sekaligus. Kenapa? Kalau yakin saja tidak beramal sesuai keyakinan tak laku. Atau dia punya keyakinan, punya keimanan, tapi ibadahnya jarang dilakukan, kemudian akhlaknya jauh dari ketentuan Allah Rasul, tidak laku juga. Kenapa? Karena dia suatu sistem. Nah, habis itu nanti kita bahas ulang bagaimana sistem Islam itu mengekang umatnya supaya semuanya masuk surga. Seperti kami yang dikembalakan oleh pengembala. Jadi ustaz dan para ulama mengembala. Sama seperti orang-orang pendeta-pendeta kan katanya mencari kambing-kambing yang tersesat untuk digembala. Sebenarnya konsep sama saja. Ulama itu mengembala, Nabi mengembala umat. Ulama juga warasatul anbiya, pewaris daripada Nabi mengembala umat. Apa? Supaya tidak keluar dari jalan setan. Karena setan itu suka kepada yang sendiri-sendiri. Nah, kalau pengembalaan itu lengah, keluar dia diambil oleh setan. Setan itu dalam binatangnya serigala. Itulah. Cuman ada kambing-kambing mandel. Itu yang bahaya. Tak mau ikut pengajian, keluar terus dia. Nah, itu yang jadi susah, yang kita hadapi nanti. Nah, sekarang kita tengok. Pertama sekali kita harus memahami diri. Siapa diri kita ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua kita berasal dari Allah, hanya milik Allah, wa ilaihi, dan suatu ketika raji'un, dia akan kembali kepada yang memilikinya. Dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana kita bahas kemarin, hubungan kita dengan Allah ada dua. Ya, pertama hubungan jasmani dari tanah akan kembali ke tanah. Yang kedua hubungan kita dengan Allah rohani, roh dari Allah akan kembali kepada Allah. Ketika kita mati, ada akal lagi? Tidak. Ada nafsu lagi? Tidak ada. Ada rasa di hati lagi? Tidak ada. Karena itu sifatnya rohani, kembali kepada Allah. Apakah jasadnya masih ada? Masih. Kenapa? Dia dari tanah, maka dikembalikan ke tanah. Maka kalau manusia dikubur tadi campakkan saja supaya jelas dia dari tanah, dikuburkan ke tanah. Alaiha nahya, apa katanya? Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah nanti dibagikan ke umat kiamat. Cuman aman tak dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban sini. Kalau kita semua meyakini bahwa kita dari Allah Subhanahu wa taala, ada strukturnya ke bawah. Struktur itu menjadi rukun iman. Al-Baqarah berapa? 128 berapa? Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih
wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul ini Allah, malaikat, kitab, rasul. Makanya alif lam mim, alif Allah, mim malaikat, dan mim itu apa? Muhammad. Lam itu Jibril. Allah, alif lam malaikat Jibril, mim Muhammad. Allah melalui malaikat Jibril turunkan kitab kepada Muhammad. Alif lam ra Rasul. Itu sudah nampak ya. Ketiga, Allah, malaikat, kitab, rasul. Rukun iman berapa? 6. Mana yang dua lagi? Yang dua lagi dalam perjalanan. Itu makanya dipisah. Apa salahnya Allah sebutkan ke-6-6-nya di situ? Dalam hadis disebutkan ke-6-6-nya, tapi dalam ayat disebutkan 40. Karena qada dan qadar dalam perjalanan, ikhtiar usaha kita. Ya, akhirat tempat mengumpulkan hasil usaha. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit yang baik, sedikit yang buruk, dia akan tengok nanti sesuai dengan prosesnya. Proses kehidupan ini yang kita katakan perjalanan kehidupan. Apakah hidup ini berjalan? Ya, dalam menjalani kehidupan hidup itu berjalan. Umur itu berjalan, per detik perjalannya. Ya, dari tahun 2024 sekarang kita sudah sampai berjalan ke 2025. Nah, di tahun berapakah nanti berhenti perjalanan itu? Mati. Ya, perjalanan sebelumnya dihitung, dihisab. Apakah hisaban yasira ataukah hisaban asira? Apakah hisabnya hisab yang mudah ataukah hisabnya hisab yang susah? Ya, kenapa? Karena tidak ada yang luput daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Dihitung semuanya. Karena ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan. Sampai di sini kemudian Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk an-nas atau al-insan. Apa bedanya nas dengan insan? Kalau nas itu manusia secara umum, kafir, musyrik, munafik, muslim, mukmin, pokoknya semua itu dipanggil anas. Ya, orang gila, orang sehat, nas semuanya. Sama dengan kata-kata basar. Basar itu artinya manusia juga. Manusia asal dia berasal dari Adam dan Hawa, itu basar. Maka Adam Abul Basar. Adam itu adalah bapaknya manusia. Basar. Cuman anas ini kalau dalam Quran Allah bedakan, kalau orang ini sudah ada sedikit keyakinannya, ya, kepercayaan, ada nuraninya, ada rasa kebertuhannya, itu Allah pakai sebagai insan. Kalau dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kafir dia, itu Allah pakai dengan anas.
birabbil nas, bukan qul a'udzu birabbil insan. Orang insan itu sudah punya kesadaran diri dia sedikit. Insan itu sifatnya sudah rohaninya sudah mulai muncul. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nampak itu? Apakah telah datang suatu masa daripada waktu kepada manusia insan, ya, di mana dia belum sesuatu yang bisa disebut. Berarti sudah mulai sadar dirinya, dia tidak punya apa-apa. Arti insan itu nalurinya, kejiwaannya sudah mulai muncul, itu insan. Tapi manusia yang berbalik itu yang dikatakan anas. Ya. Kemudian khuliqal insana halu'a. Diciptakan manusia itu suka berkeluh kesah. Berarti sudah ada keyakinan dia dalam. Cuman tatkala dia ingat Allah dia tenang, tatkala dia melupakan Allah dia gelisah. Berarti sudah ada bibit-bibit rohaninya di dalam. Cuman belum teratur. Ya. Kemudian apa dalam firman Allah SWT banyak sekali tentang masalah insan. Sesungguh kami ciptakan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Khalaqal insan, Allah menciptakan insan fi ahsan taqwim. Taqwim itu apa? Manusia itu asalnya bentuknya baik dan sifatnya baik. Sumarran nahu asfala safilin, datang setan merusak kejiwaannya, merusak perasaannya, merusak jati dirinya, ya, sehingga dia turun selatan dengan setan di bawah. Ini kita bagaimana membedakan mana yang nas dan mana insan. Nas umum untuk semua manusia, sedangkan insannya sudah ada rohaninya mulai muncul. Nah, maka itu yang mau kita bimbing. Itu yang mau digembala supaya tidak keluar jalur dia. Jalur apa? Khutuwatus syaitan, jalur setan. Nah, ini sudah banyak nampaknya jemaah-jemaah kita yang keluar dari jalur sujud dan jalur dirinya. Kita akan tengok nanti siapa yang keluar jalur dan siapa yang ada di dalam jalur itu. Nah, di kaji-kaji ini pas-pas saja nih. Ya, kenapa? Qurannya ada, ayatnya ada. Mau percaya kita percayalah, tidak percaya tidak apa-apa. Nanti kita belajar. Nah, Allah melalui malaikat turunkan kitab namanya Al-Quran. Kitabnya ada Zabur dan Injil, Taurat, Zabur, Injil. Yang empat lagi ada nih. Kita tidak membahas itu, kita Al-Quran. Allah melalui malaikat Jibril turunkan kitab Al-Quran, dan yang turun pertama sekali adalah Iqra. Bacalah. Nanti semua ada tuh. Kenapa itu yang turun? Ya, kenapa surah Al-Alam namanya? Ada semua, tapi itu kajian-kajian tafsir. Nah, kita tengok dalam segi kajian akidah. Jadi ada orang pengajian langsung kajian sifat 20, tidak bisa. Ya, kajian sifat 20 langsung dia tahu sifat Allah, kemudian nanti bagaimana menjalankan dalam kehidupan. Maka kita bentangkan dulu jalannya. Setelah itu nanti kita bahas gimana tauhidullahnya, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana kita yakin kepada Allah. Baru sih nampak. Kalau saya seperti itu, bentangkan jalan dulu, baru kalian menerima pelajaran.
berjalan ke Jakarta numpang bis. Ketika disampaikan rute perjalanannya, kita itu Lampung ya itu. Ketimbang belajar dulu, kemudian baru dijalani. Jadi kita menjalani rute kehidupan kita dulu, kemudian dari situ kita nanti begitu ya, di situ nampak. Nah, kalau ragu bertanya. Kalau ada bertanya, berarti dua saja. Pertama, dia paham benar. Yang kedua, tidak paham sama sekali. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham biasa 100% mereka. Atau tidak paham sama sekali. Nah, ini struktur. Di bawah Allah ada malaikat. Ya, di bawah malaikat ada rasul. Nah, rasul dan ada manusia. Maka dalam Quran itu dibantahlah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Apa katanya? Mengapa diutus manusia sebagai rasul? Apa salahnya malaikat? Jadi mereka minta Allah tidak mau ya. Kenapa? Antum muslimuna, kamu para rasul sama seperti kami. Apa bedanya? Jadi mereka kafir, munafik, mereka ingin apa? Utusan Allah itu dari malaikat, bukan dari manusia. Bisa tak? Kalau yang jadi rasul kita itu manusia, bisa tak? Takkan bisa. Tanpa membantah dia. Maka istilah kita apa? Memikat balak dengan burung. Nggak bisa memikat balak dengan burung elang. Nggak bisa. Pikir balak jo balak, pikir barabah jo barabah. Ya, untuk memikat manusia dengan manusia. Bagaimana kalau malaikat dikirim? Pasti dia bantah. Kata malaikat, Allah mewajibkan kepada kita semua berpuasa. Enak aja buat kamu, tak pakai makan, tak pakai minum. Itu enak puasaku. Kami pakai makan, minum, ngomongnya pandai gitu. Pasti protes ya. Ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Bujang-bujang laku, apabila kamu mampu menikah, maka menikahlah. Enak saja kamu tak punya bini, kamu tak punya nafsu. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi, dia bukan dari kalangan manusia, dibantah. Jangan banyak tidur, banyak beribadah. Enak saja kamu tak pakai tidur ya. Maka itu mengikat manusia dengan manusia. Inilah yang istilah kita pikir balang cobalah, pikir berubah. Nah, untuk itu Allah kirim rasulnya dari kalangan manusia. Supaya apa? Supaya apa yang dilakukan rasul kita bisa melakukan. Itu namanya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini dia memiliki 100% positif. Ini jalan-jalannya malaikat. Di bawah manusia siapa lagi? Makhluknya Iblis. Syaitan. Di bawah manusia ada Iblis dan Syaitan. Ini dia. Allah berikan kepada Iblis ini 100%
negatifnya di mana? Baterai. Manusia ini punya baterai. Nah, kalau sepeda motor tak pakai baterai hidup tak jalan. Lampunya kalau tidak ada positif negatifnya tak hidup. Dipasangnya tidak ada positif negatif tak akan hidup. Maka manusia itu makhluk energi. Energi itu diri energi. Energi itu kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari positif dan negatif. Makanya manusia dituntut menjadi khalifah untuk membangun bumi. Kalau malaikat disuruh membangun bumi ini, jadilah tidak pernah jadi. Ini kan sudah netral alam itu, apalagi dirusak-rusak. Namun dibiarkan kayu begitu saja. Kenapa? Karena malaikat ini tidak mau yang merusak. Padahal untuk membangun itu harus merusak. Hutan ditebang, baru dibangun. Malaikat itu tidak mau dia merusak yang baik, ada baik dan negatif. Kalau setan menjadi pemimpin, yang adanya mesti. Kalau setan-setan Indonesia yang tak habis di dalam rumah. Laut dipagar ya. Laut dipagar. Ya pasir saja, nikelnya dijual. Atau setan-setan Indonesia. Maka Allah ciptakan makhluk yang ketiga tadi, malaikat di atas, manusia di tengah, iblis setan di bawah. Untuk apa katanya? Di sini katakan wa kadzalika ja'alna ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian hai manusia umat yang menengah. Iya memang kita di tengah, di atas mereka 100%, di bawah kita iblis 100%. Mereka tidak pernah berbuat buruk, iblis tidak pernah sekali berbuat baik. Manusia kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik. Maka manusia itu dikatakan makhluk kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang dia hati dan ibu. Kadang-kadang ibu. Itu jadi lucu dia. Ya. Jadi manusia ini 50% positif dan 50% negatif. Tugas kita sekarang apa? Maka manusia ini makhluk yang seimbang. Makhluk ahsani taqwim. Diciptakan Allah sebaik-baik keseimbangan. Begini dia. Ada kala dia berat ke kanan, ada kala dia berat ke kiri. Berat ke kanan namanya ashabul yamin, ashabul maimanah. Berat ke kiri namanya ashabul shimal, ashabul mas'amah. Ada. Ya. Dalam kehidupan kita sampai mati itulah berat ke kanan ke kiri atau berat ke kiri. Kalau berat saja sedikit ke kanan, berarti lebih banyak timbangan kebaikannya daripada keburukan. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sekarang gini, berlebih jadilah. Itu. Makanya dalam doa itu apa? Nah, wa maghfiratan Allah bersyukur wa wa'afatan fil asma'i wa barakatan fil rizqi wa tawatan wa rahmatan indal wa maghfiratan wa hawin alaina fi syakar wa najata minan nar. Mengapa Allah tidak katakan di situ ya minta ke dalam doa itu mengapa tidak dikatakan wa dakhilal jannata, tapi wa najata minan nar. Hindarkan, sukseskan kami hindarkan kami dari neraka jahanam. Apa seperti itu doanya?
Kalau minta kita surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bisa gede-gede dikit, tidak bisa. Surga itu mahal. Yang penting kita minta kepada Allah, ya Allah, asal jangan masuk neraka aja dah. Mau tingkatan berapa surganya masa bodoh. Iya, daripada minta surga Firdaus, kamu minta surga Firdaus, amal kamu tidak level dengan surga Firdaus. Pokoknya nama tahu ya, wanajatan dan wal afaidas. Pokoknya kami apa? Bebaskan kami dari neraka. Waktu dihisab nanti maafkan kami, itu saja. Setelah itu kamu mau memasukkan kami ke surga Firdaus, surga Anan, sebagai surga Tuhan dan sebagainya, terserah. Daripada orang sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, minta surga Firdaus. Berkenanlah itu memberikan surga Firdaus. Kata malaikat, yo, katanya. Sholat Idul Fitri itulah minta surga Firdaus. Makanya siapa Abu Naas? Ya, Abu Nawas doanya, Ilahi las tuhlil firdausi ahla. Aku tak pantas memasuki surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim. Meskipun aku tidak pantas memasuki surga Firdaus, aku tak juga sanggup masuk neraka. Ya. Selalu dia faham beri taubat wafirli. Nah, berikan kepada aku keampunan, taubat, terima taubat. Fa innaka ghafirud dzambi, kaulah yang mampu mengampuni dosa. Ini kan hebat sekali. Seperti orang yang tawadhu diundang ke rumah, ada sofa ini 150 juta. Datang dia di situ, silakan duduk Pak. Pak, saya tidak pantas duduk di atas sofa itu. Saya beginilah, tapi saya tak mau duduk di atas lantai ini. Dingin gitu. Sebenarnya dia mau duduk di mana? Itu adab namanya. Kita ini ngomong adab. Tidak pantas saya masuk surga Firdaus, tapi saya tidak sanggup masuk neraka. Kenapa Pak? Terimalah tobatku, ampuni dosaku. Masuk. Ya, jadi Allah diraihnya. Iku cocok dengan surga Firdaus. Bacalah buka dulu gitu kan. Apalagi orang yang mengatakan wala yanzuruhum yaumal qiyamah. Ya, muka mereka tidak Allah ingin melihatnya yaumal qiyamah. Mana masuk surga. Jadi Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah beri modal kita positif dan negatif. Inilah yang membuat manusia maju. Mobil maju karena ada positif negatifnya. Terang karena ada positif dan negatifnya. Ya, maka terang itu simbol kebaikan, gelap itu simbol keburukan. Ilmu hitam, ilmu putih. Black street, jalan hitam, white street, ada jalan putih. Itu simbol. Maka siang simbol kebaikan, malam itu simbol kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza qalaq. Kejahatan apabila terjadi di malam hari. Malam itu simbol-simbol kejahatan, gelap itu. Kalau orang kan ada uang gelap, ada istri gelap, banyak digelapkan. Sekarang kita perhatikan. Karena manusia punya positif dan negatif ini, ya. Siapa manusia pertama? Adam, Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini dengan siapa dia di surga?
Harus kita sampai di situ. Maka Allah katakan surat Al-Baqarah ayat 28. Qulna bitu minha jami'a. Kami mengatakan kepada Adam, Hawa dan Iblis, ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian ke bumi, ke dunia semuanya. Kalau Adam dan Hawa saja disuruh turun, ihbita. Kalau Iblis saja disuruh turun, ihbit. Tapi tiga di jamak. Ihbitu, qulna ihbitu minha jami'a. Adam, Hawa, Iblis, turun kalian ke bumi semuanya. Cuma sebelum turun Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Mana huda? Al-huda. Ya, Alkitab ini huda. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti sampai kalian di bumi, sampai kalian di dunia nanti, jika datang kepada kalian petunjuk, kata Allah, ikuti. Ikuti. Pelajari, maka turun Iqra. Pelajari, ikuti. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kalian sudah ikuti, jangan takut, jangan sedih, kalian akan sampai balik ke surga. Maka kita berasal dari Allah, di mana Allah ciptakan di surga, dan akan kembali ke Allah. Di mana kembali ke Allah? Di surga. Kalau ada yang tidak masuk surga, berarti dia ikut siapa ya? Dia ikut. Jadi kalau jumpa dengan kawan dia, kalau di akhirat besok ada kawan kita, siapa tak nampak di surga, mana dia? Jangan tanya lagi dua cuma tempatnya surga atau neraka. Itu aja. Tanya-tanya lagi di mana dia. Tapi hebatnya banyak. Apa saja? Ada sini sana ya. Iya, kalau ada sini sana. Coba dua wahadaina husabil imma syakara wa imma kafur. Dalam surat Al-Insan ayat 3 ya. Kamu tunjukkan kepada manusia dua jalan saja. Jalan orang beriman, bertakwa, bersyukur kepada Allah ke surga. Jalan orang kafir ke neraka. Kalau tidak ada surga, mana dia? Jadi kalau nengok nanti antara suami istri itu ya waktu ini enggak betul. Jangan tanya lagi kemana pasti dia neraka. Makanya selamatkan dirimu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Istrinya yang belum ngaji ajak, suaminya yang belum ngaji ajak, tetangganya yang belum ngaji ajak. Kenapa? Setiap orang yang kita ajak dapat 10 kali lipat. Orang kita ajak orang lain 10 kali lipat. Sama kita tak bertambah, sama dia, sama kita bertambah terus sama dia. Sampai ngajak 10. Kalau MLM Rasulullah itu yang paling terkaya karena dia member pertama. Betapa banyak cabang di bawah, maka kaya dia. Kalau kita mau kaya, jangan ngaji sini aja. Tetangga kita ajak, mau tidak mau sewa bukan masa bodoh, kita ajak. Semakin bandar, besok kita ngaji. Masjid jemaah belajar ya, ajak terus. Nah, dia bisa berputar dengan ajak terus. Kenapa? Karena Allah sudah mengajak kita. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah mengajak kalian masuk surga dan mendapat ampunannya. Setan mengajak kita kemana? Ke neraka. Allah mengajak kita kemana? Mau ikut Allah atau ikut setan? Tapi kata Allah,
lebih banyak mengikut setan daripada mengikut Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Pada dalam orang bersyukur itu dalam masuk surga kan? Imma syakira wa imma kafur. Syakura orang bersyukur. Tapi kalau qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Yang masuk surga itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Buktinya apa? Laqad darabna di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami sesakkan, penuh sesakkan neraka jahanam oleh kebanyakan jin dan manusia. Punya hati tak merasa, punya mata tak melihat kebesaran Allah, punya telinga tak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih jahat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang lalai. Jadi orang masuk neraka itu kena layak. Orang kecelakaan kena apa? Yang kecelakaan yang paling besar adalah neraka. Wa ulaika humul ghafilun, mereka masuk neraka kena lalai. Apa yang membuat mereka lalai? Dua yang paling besar, harta dan anak-anak. Kalau kita tengok betul dalam Quran itu, ya, orang yang lalai kata Allah tetap harta anak, harta anak, harta anak, harta anak. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Innama auladukum wa auladukum fitnah. Aulad. Tetapi itu yang jadi banyak. Alasan apa? Kenapa lagi? Masuk cucu. Amanya dong, tak boleh soalnya masuk cucu sama cicit awaknya kan. Nah, kenapa anda ikut kegiatan kayak apa? Aduh sibuk kan, urus anak dan urus cucu semua, masa ada kesempatan? Kenapa? Kerja ada saja. Ya, ini dua-duanya gara-gara harta dan gara-gara harta termasuk harta dan anak ini jabatan termasuk. Kenapa? Betapa banyak orang yang masuk penjara karena jabatannya. Kenapa? Karena dia keluarga dan anak-anaknya menuntut mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Ayah kan sama dengan saya untuk jabatan eselon ayah ada eselon 1, masa saya untuk beli anak kita tidak ada. Akhirnya mencuri dan korupsi dan dia masuk penjara. Nah, ini banyak kita perhatikan. Nah, ini ada Hawa. Jadi ada dan Hawa ini sudah diperingat Allah dalam Al-Baqarah ayat 28 itu. Ya, jika dalam petunjuk Allah sampai di dunia nanti, hai iblis dan Hawa, siapa yang mengikuti petunjuk Allah pasti sampai ke surga balik. Karena mendengar itu, langsunglah Adam dan Hawa mengucapkan apa ucapan Adam dan Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya Adam dan Hawa, pasti masuk surga. Iblis menggeleng. Kenapa? Allah tes sujud kepada Adam alaihissalam. Kan itu? Masa saya punya sujud pada Adam? Saya dari api itu lebih bersih daripada tanah. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min turab. Engkau ciptakan aku dari api yang bagus, banyak manfaatnya. Kemudian engkau ciptakan Adam dari tanah busuk lagi, tanah panibahan. Dan itu sebagai tidak mulia sih. Karena itu apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia tidak mau, maka dia termasuk orang yang mutakabbir. Berarti orang yang sombong adalah lawan Allah. Yang berhak sombong dunia dan akhirat itu hanya Allah. Maka Nabi SAW bertanya, man dulu ya Rasulullah, siapa yang sombong ya Rasulullah? Batalul haqqi wa ghamtun nas. Yang sombong itu orang yang menolak kebenaran Allah. Perintah Allah ditolaknya, itu orang sombong. Walaupun tegas,
Orang sombong yang kedua menyepelekan orang lain, melecehkan orang lain, orang sombong. Kalau gitu apa? Penyakit yang paling berbahaya dan iblis dan setan itu adalah malas. Malas. Ya, malas, menipu, sombong itu adalah penyakit iblis. Kemudian penyakit yang berbahaya iblis ini adalah menunda-nunda. Bisikan mereka, pergilah ke masjid itu, ikuti pengajian. Kata iblis apa? Jangan cepat sekali. Kapan kamu mau menikmati dunia ini? Ya, saya tengok ibu bapakmu banyak umurnya. Ibumu meninggalnya umur hampir 90 tahun. Bapakmu lebih 80 tahun. Kamu ini lebih 100 nanti umur kamu. Ujung-ujungnya ada nanti kamu ke masjid. Sekarang nikmati dunia dulu. Apakah Allah berikan dunia kepada kamu? Kata iblis, kalau kamu tidak nikmati, ialah tanggal. Ialah tanggal. Sepakatnya dengan setan. Ternyata umurnya itu dipendekkan Allah Subhanahu. Yakunu nadaman. Dia menjadi orang yang menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak terguna. Siapa yang sesal dahulu? Inilah yang menyesal dahulu. Yang menyesal kemudian siapa? Yang menunda-nunda. Sebagaimana iblis, ntar mati. Coba itu. Itulah mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na na'mal salih. Rabb, telah kami dengar, telah kami lihat, telah kami rasakan neraka. Tak enak rupanya masuk neraka. Farji'na, balikkan kami ke dunia balik. Kamu mau jadi beramal soleh, kami mau ngaji balik. Bisa kok? Jadi jangan tunggu mati. Ini kadang-kadang orang kita banyak ini, ya ini besok saja tahu. Kok bisa menyentuh ada akhirat? Ini lo detong, besok detong. Ya, bisa kita berhitung di alam kubur. Di akhirat. Hitungan besok itu sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dulu dirimu di dunia ini sebelum kamu dihitung di akhirat. Tapi bisa buat ini besok ada. Ada orang ngomong gitu kan? Silakan kalau memang bisa besok. Bapak Ibu harus pada waktu kita 6 menit. Sudah masuk ya. Jadi target kita kan tidak selesai. Kenapa? Sudah mati kita ada tidak pengajian ini? Ada habis-habis pengajian. Ya jelas kita paham ini. Manusia itu makhluk double ganda. Bisa baik, bisa buruk. Yang Allah senangkan yang baik dan buruk. Bagaimana kita jadi orang baik yang payah? Kenapa? Karena ini menarik ke bawahnya. Gravitasi iblis dan setan itu berada. Nah, ada pengajian, ada konser musik. Mana yang banyak datang? Itu masalahnya. Karena keramaian-keramaian seperti campur laki-laki perempuan itu hobinya iblis dan setan. Bayar lagi, kita berdosa bayar lagi. Ya. Ini dapat kita bahas, kita pahamilah kita sebagai manusia. Ya, jadilah manusia yang seutuhnya. Biar iblis dan setan menjadi iblis yang seutuhnya, baru malaikat menjadi malaikat yang seutuh. Yang tidak seutuhnya sekarang manusia, kadang jadi setan, kadang jadi malaikat. Itu masalah utuh ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik wa a'udzu billahi min syarri ma. Assalamualaikum warahmatullahi